di Indonesia juga banyak ya yang percaya dengan dukun-dukun atau hal-hal mistis, sesajen dan lain sebagainya. Bahkan mungkin lebih banyak daripada Eropa gitu. Dan Untuk itu kan turun sampai keturunan keempat. Oke. Beberapa dari orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, bahkan beberapa dari para hamba Tuhan masih percaya bahkan mengajarkan adanya kutuk keturunan dalam iman Kristen. Hal ini dikarenakan mereka salah memahami tulisan Musa, firman Allah dalam Keluaran 20 yang mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya keturunan ketiga sampai keturunan yang keempat. Padahal sejatinya ayat itu tidak berbicara tentang kutuk keturunan, atau ayat itu tidak untuk membenarkan bahwa anak-anak ikut menanggung kesalahan dari orang tuanya. Maka di dalam Kristus tidak ada kutuk yang dapat diwariskan kepada kita. Bahkan kutuknya Adam, kutuk dosa, tidak lagi berlaku bagi mereka yang telah percaya dan dibaptis dalam nama Kristus. Halo bro dan sis Testimoner semuanya, kita kembali lagi nih di Testimona. Gimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan kesempatan kali ini aku lagi mau bersaksi tentang kutuk keturunan gitu. Jadi kan kemarin aku sempat lihat ya, aku ini followersnya Elia Myron gitu, dan aku memang banyak belajar dari pengajaran-pengajarannya Elia Myron gitu. Nah, sampai pas kemarin aku melihat ada satu postingan di TikTok dan media sosial lainnya itu mengenai kutuk gitu. Dan ketika aku dengarkan, aku lihat itu benar banget gitu pendapatnya Elia, bahwa kalau kita sudah di dalam Kristus ya, di kekristenan sendiri itu sudah tidak ada lagi kutuk keturunan gitu. Benernya tidak ada, karena memang Tuhan Yesus sendiri sudah mematahkan kutuk itu benar banget. Nah, tapi mungkin konteksnya Pastor John Mogi itu di luar dari kekristenan gitu, atau untuk orang-orang yang belum Kristen, karena kita nggak pernah tahu ya nenek buyut, kakek buyut kita turun temurun, misalnya kita tarik mundur 7 tahun, 7 generasi sebelumnya itu seperti apa mereka gitu. Yang kita tahu paling kan 2, 3, mungkin sampai mentok 4 generasi gitu. Nah, nggak tahu juga ya, mungkin kalau memang ada keluarga yang benar-benar mencatat silsilah, mungkin mereka bisa tahu. Tapi basically yang aku ketahui itu memang benar terjadi adanya, bukan cuma di Eropa aja. Jadi di Eropa ini memang banyak banget aliran-aliran gitu yang memang ya kita ketahui itu benar-benar ada gitu, seperti witchcraft atau penyihir gitu ya, terus warlock ya, penyihir cowok itu berarti, terus hal-hal yang demonik gitu, dan pemujaan-pemujaan lainnya gitu. Dan itu di Belanda ada banget gitu, dan juga di Eropa lainnya ya, Eropa Timur terutama ya. Nah itu mereka masih percaya loh hal-hal mistis gitu. Jadi bukan cuma di Indonesia aja ya yang masih percaya dukun-dukunan, di sini juga gitu. Dan yang aku alami waktu itu mundur lagi ketika aku masih tinggal di Indonesia. Jadi guys, aku memang saat ini domisilinya di Belanda, dan memang aku rutin banget kesaksian setiap hari Jumat. Untuk teman-teman yang baru aja bergabung, bisa dilihat lagi kesaksian-kesaksianku sebelumnya di Testimona ini, dan langsung kita pada topik pembahasan kali ini gitu. Jadi yang waktu dulu aku alami guys sebelum aku merantau, well aku udah merantau sih, tapi bukan di Belanda. Waktu itu aku sempat merantau bolak-balik Taiwan Jakarta gitu. Dan aku waktu itu memang punya teman baik. Aku punya teman baik, terus teman baikku ini bukan orang Kristen gitu. Kami dulu pernah satu band, dan aku basically musisi ya benernya sebelum aku jadi mama ya kan. Aku dulunya profesinya sebagai musisi, dan ini adalah salah satu temanku gitu, teman band aku. Terus dia ini sempat, kami bisa dibilang teman baik banget gitu. Dan aku tahu, aku kenal keluarganya, aku kenal kakak-kakaknya, aku kenal orang tuanya gitu, dan kami berteman cukup lama gitu. Dan suatu hari dia memang cerita, jadi kami itu memang teman kecil ya, kenal dari kecil gitu. Aku udah ke rumahnya dari aku belum jadi penyanyi benernya, udah sering main ke rumahnya gitu. Dan akhirnya dia juga ternyata musisi juga, dan dia vokalis ya. Dan akhirnya kita sempat ngeband bareng waktu dulu gitu, saat aku baru mula-mula terjun ke dunia musik gitu. Terus ya dia cerita yang dialami itu. Jadi
papahnya dia memang ada istilahnya selek gitu sama tetangganya. Tetangganya itu ternyata ngilmu. Ya baik lagi aku udah bilang tadi, mereka ini bukan keluarga Kristen ya. Jadi si tetangga ini sempet ngancem ke papanya dia, dan dia ngelihat secara langsung ancaman itu gitu. Jadi mereka lagi ribut gitu, sesama tetangga ya. Terus si tetangga ini bilang, saya kutuk keturunan kalian gitu, keturunanmu akan habis gitu. Wah, dengan ancaman seperti itu serem juga kan. Nah terus akhirnya papanya ini tetap merasa bahwa dia nggak salah, dia orang benar, dan dia nggak takut gitu kan. Ternyata guys, selang berjalannya waktu, beneran itu terjadi, papanya meninggal dunia. Papanya meninggal dunia, terus teman aku ini setelah papanya meninggal dunia dia mulai sakit-sakitan gitu. Dia mulai sakit-sakitan. Nah aku benernya nggak tahu ya itu tetangga, karena aku sendiri nggak ngelihat tetangganya seperti apa gitu ya. Memang walaupun aku kalau main ke rumah dia aku lewatin rumahnya gitu, cuma aku nggak kenal tetangganya. Nah terus dia ini temanku ini dia mulai sakit-sakitan setelah papanya meninggal gitu. Jadi memang kalau secara medis itu memang mereka ada catatan riwayat medisnya gitu. Nah terus akhirnya dia bolak-balik ke rumah sakit, terus begitu memang akhirnya dia makin lama, pertama dia operasi, sempat operasi terus dia sembuh. Udah gitu ternyata penyakitnya balik lagi guys gitu. Penyakitnya balik lagi, terus dia ini punya anak. Dia punya anak satu, berjalan beberapa tahun setelahnya gitu kan, karena aku kenal dia kan dari dia single. Terus dia akhirnya menikah dan dia punya anak. Terus dia punya anak satu, anaknya masih kecil, sekitar umur 6 tahun, 7 tahunan gitu ya. Nah terus nggak lama dari itu dia meninggal gitu. Terus selang beberapa tahun aku udah merantau lagi ke luar negeri gitu kan. Nah pas aku di Belanda, aku terima kabar bahwa anaknya cowok satu-satunya itu meninggal juga gitu. Dan itu ternyata yang dia ceritakan ke aku tuh sempat datang mendoakan dia saat dia sakit di rumah sakit sebelum kepergiannya ya, sebelum dia sakit parah gitu. Cuman ya sayangnya karena keyakinan kami berbeda, aku cuma bisa membantu mendoakan agar Tuhan kasih yang terbaik gitu. Tapi waktu itu memang dia belum terima Yesus gitu. Dan itulah yang menjadi sampai sekarang aku semakin banyak bersaksi lagi tentang Tuhan Yesus, karena aku memang punya kerinduan gitu. Dan ya itulah guys, kisah yang dialami oleh keluarga temanku ini. Akhirnya singkat cerita, benar-benar 3 generasi ini setelah mereka ribut sama tetangganya itu habis gitu. Jadi dari bapaknya, anaknya sampai cucunya itu benar-benar habis gitu, nggak ada penerusnya di keluarga itu. Dan mereka yang aku ceritakan tadi adalah keluarga non-Kristen gitu. Dan kita nggak pernah tahu ya guys, apakah itu benar-benar kutuk atau itu kebetulan atau enggak. Dan yang aku alami pribadi, jadi papaku ini juga bukan Kristen. Nah, papaku juga sepertinya agama yang di KTP-nya itu nggak sungguh-sungguh beliau jalani gitu. Dan jujur, papaku ini orang Jawa Barat ya. Dan kadang, jadi aku ini memang dari kecil udah nggak tinggal sama papa. Cuman sesekali papa sering datang berkunjung gitu, nengokin aku ke rumah gitu. Jadi aku besar sama mama kan. Nah terus papaku ini terakhir sebelum ia tiada gitu, itu pengen rujuk sama mama aku gitu. Jadi intensitas kami bertemunya semakin sering sampai akhirnya aku merantau ke Taiwan gitu kan. Itu papa mamaku udah sepertinya mulai rujuk gitu, dan mereka udah sama-sama. Nah tapi saat aku masih di Indonesia, masih di Jakarta, itu aku ngalamin beberapa kali hal yang di luar dari orang normal gitu, orang biasanya ya. Mungkin kalau orang skeptis udah langsung nggak percaya akan hal ini. Tapi aku melihat sama mata kepala sendiri guys, gitu. Yang aku saat itu udah Kristen, udah lahir baru, tapi aku masih bayi rohani dan masih belum mengerti tentang kekristenan lebih dalam gitu. Nah itu aku di rumah pas ada papaku, terus ada mamaku. Papaku itu lagi duduk di meja sambil ngerokok gitu. Kita lagi ngobrol biasa.
terus tiba-tiba kayak ada cahaya petir gitu, tapi cuman cahayanya doang. Itu aku lihat dengan mata kepala aku sendiri guys, gitu yang akhirnya meja itu memang ada meja kayu, terus di atasnya lapisan kaca gitu. Nah itu di rumah mamaku sebenarnya. Nah karena kan memang papaku benernya tinggal di Bandung, Jawa Barat ya. Jadi rumah papaku ada rumah sendiri. Tiba-tiba kaca itu setelah aku ngeliat kayak kilat gitu, cahaya, retak guys, retak gitu. Pecah itu kacanya. Dan aku langsung kaget dong, ya kan. Terus tiba-tiba papaku bilang, wah nih kiriman nih, gitu yang aku langsung, aku nggak mudeng saat itu, nggak ngerti maksudnya kiriman apa pak gitu, karena aku memang dari dulu yang orangnya polos gitu kan, dan akhirnya papaku sempet ngejelasin bilang, ya pokoknya itu sesuatu ada hubungannya sama mistis gitu ya. Oke gitu, yang aku mulai, masa sih pak kiriman ya, terus aku lihat ya puji Tuhan lah kami baik-baik aja gitu, dan aku lihat papaku juga eh, baik-baik aja gitu. Cuma papaku bisa ngerti gitu-gituan ya ternyata gitu, dan di situ aku belum tahu guys, aku belum sadar. Nah terus nggak lama kemudian dari itu selama beberapa tahun ternyata aku kan memang ada istilahnya mamah tiri gitu kan. Jadi aku ada adik-adik lain yang bukan satu ibu gitu. Dan ternyata ada juga terjadi salah satu adikku ini akhirnya dia meninggal gitu. Itu nggak lama setelah kejadian kaca itu gitu. Nah terus akhirnya papaku pulang ke Bandung, terus adikku ini meninggalnya di beda pulau lagi, terus akhirnya dia bilang oh adikmu ini sakit gitu, jadi memang cerita gitu. Terus aku pikir apakah ini ada hubungannya ya gitu, karena adikku memang meninggalnya kayak kedengarannya how come gitu, karena selama ini aku memang setelah pertobatan aku mengampuni ayahku gitu kan, aku mulai dekat, aku sampai mau kenalan ke keluarga ibu baruku itu gitu, dan bilangnya ibu sambung ya sekarang, cuman karena secara praktek aku nggak tinggal langsung di rumah papaku, jadi ya aku tetap besar di lingkungan mamaku gitu kan. Nah cuma aku berkunjung, aku kenal adikku ini baik sekali gitu, terus aku lihat dia bener-bener fresh, nggak ada sakit apa-apa gitu, dan dia akhirnya berkarir merantau gitu kan keluar pulau, terus tiba-tiba ternyata ada sakit yang berhubungan dengan di otak dia atau di kepala dia gitu. Terus akhirnya dia pergi gitu. Nah itu terjadi nggak lama setelah kaca itu pecah gitu. Nah aku nggak ngerti sih, aku nggak tahu, cuman setelah itu aku juga kan berproses ya di dalam kekristenan. Aku juga papasan, aku inget banget saat aku mula-mula lahir baru dibaptis Kristen. Jadi aku dulunya memang dari kecil aku sekolah Katolik, aku pernah dibaptis Katolik tapi cuma KTP doang. Jadi aku nggak benar-benar mengimani sepenuhnya dan mempelajari tentang kekristenan, aku nggak tahu. Jadi aku ini bertumbuh merasa setelah aku kesini, aku menemukan gereja gitu kan, ada pertobatan aku mula-mula itu, aku juga sempat bersaksi di ceritanya di testimoni awal-awal itu, dan akhirnya sampai aku memutuskan untuk dibaptis selam, lahir baru, dan di gereja inilah aku bertumbuh gitu. Nah, saat aku mula-mula lahir baru, pembina rohani aku ini berbicara tentang kutuk keluarga ini, makanya familiar gitu pas aku dengar Pastor Mogi bilang, itu kayak related banget gitu sama yang aku alami gitu. Terus setelah aku lahir baru, baptis selam, pembina rohaniku ini mendoakan aku gitu. Nana, kita mau patahkan kutuk keluarga gitu. Nah ini maksudnya kutuk keluarga ini karena memang papa mamaku ya, papaku khususnya, mamaku sih Kristen ya, mamaku Katolik. Kutuk keluarga dipatahkan, juga perlindungan Tuhan ya, dengan bilur-bilur Yesus itu melindungi aku sepenuhnya dan keluargaku sepenuhnya gitu. Dan itu ketika didoakan itu memang aku posisinya tinggal sama mamaku gitu kan. Jadi yang didoakan oleh pembina rohani aku ini adalah sisi aku dan mama gitu kan. Nah itu yang terjadi guys, dan tiba-tiba ya selang berjalannya waktu, kisah yang aku ceritakan tadi itulah terjadi oleh papaku dan adik tiriku itu. Nah setelahnya selang beberapa tahun itu akhirnya ya papaku juga
meninggal dunia gitu. Akhirnya papaku pergi, cuman aku tetap bersyukur karena tadinya aku sempat dendam dan aku sempat marah ya sama papaku gitu. Tapi aku akhirnya sudah mengampuni papaku, kami sudah dekat, dan akhirnya selama 10 tahun terakhir sebelum papaku meninggal, aku sempat bisa kenal siapa sosok ayah gitu. Bagaimana seorang ayah yang ayahku sesungguhnya, ayah biologis ya, karena darahnya itu kan mengalir juga di dalam tubuhku ini gitu, dan keturunan-keturunanku gitu. Aku sangat bersyukur sekali bisa mengenal beliau gitu, dan aku juga nggak tahu apakah semuanya related antara kepergian adik tiriku dengan kepergian ayahku ini gitu, dengan sesuatu yang papaku ini bilang ada kiriman atau segala macam, tapi sudah terbukti dengan jelas dalam nama Yesus bahwa perlindungan itu sempurna banget di dalam kehidupan aku sebagai seorang Kristen gitu. Dan kejadian-kejadian yang amazing banget yang aku lalui dari hal kecil sampai hal besar yang udah aku saksikan di testimoni ini setiap hari Jumat guys. Jadi kurang lebih ini adalah kesaksianku guys. Jadi menurut aku Pastor Mogi juga benar gitu. Dua-duanya benar sih, mereka benar ya. Jadi ya dari sisi mama ini yang memang udah nggak ada kerjaan ya, bukan nggak ada kerjaan, mama yang punya visi misi untuk menyebarkan Injil ya kan, karena biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan gitu. Aku memang bukan siapa-siapa, aku juga nggak mau jadi siapa-siapa, tapi aku memang punya kerinduan agar generasi-generasi penerus di bawah kita ini tetap menjadi orang percaya gitu. Apalagi anakku yang udah tinggal di Belanda ini ya, ini tugas yang lumayan besar juga menurut aku yang Tuhan kasih untuk meregenerasi anakku ini menjadi seorang percaya. Ya tolong doanya juga teman-teman sekalian, semoga terjadi revival juga di Belanda, karena kita tetap melihat ya banyak gereja-gereja yang tutup di Eropa, bukan cuma di Belanda gitu. Dan itu yang jadi kerinduan aku gitu sebagai mak-mak yang tinggal di sini gitu. Semoga kekristenan kembali lagi revival di Eropa. Biar nama Tuhan Yesus ini semakin ditinggikan, dimuliakan. Biar semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Oh haleluya, amin. Aduh ini kayak berapi-api banget ya guys. Jadi inilah guys, kalau sudah pernah mengalami Tuhan, itu apinya itu bisa sampai kayak begini gitu. Dan aku tuh jadi tetap gitu, hidup aku ini memang punya visi misi ini untuk menyebarkan Injil ini gitu. Karena begitu luar biasanya Tuhan Yesus ya. Kita nggak cuma hidup di dunia ini di beberapa puluh tahun ini doang gitu kan, tapi kita percaya hidup kekekalan gitu kan yang Tuhan Yesus kasih gitu. Dan itulah salah satu langkahnya kalau mau diselamatkan, mau lepas dari kutuk, bener banget percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya rasul-rasul itu tidak menulis secara detail tentang kutukan di dalam Alkitab gitu ya, apalagi kutuk keluarga. Enggak, itu karena menurut aku pribadi, mungkin ini subjektif, tapi ya aku cuma menanggapi aja gitu. Kalau menurut Elia kan memang rasul-rasul sendiri tidak menuliskan gitu kan di dalam Alkitab tentang kutuk keturunan ini, karena mereka sudah di dalam Tuhan tentunya. Mereka sudah percaya Tuhan Yesus Kristus. Jadi warlock-warlock atau sesuatu yang demonik yang mungkin menyerang mereka itu saat zamannya juga nggak mempan gitu, karena kan udah dipatahkan oleh darah Yesus ya kan. Apalagi tuh masanya mereka Yesus benar-benar fresh banget ya, baru-baru aja datang ke dunia gitu kan, baru-baru mengalahkan maut gitu. Wah itu pasti kekuatan super powernya itu luar biasa itu dialami oleh rasul-rasul sampai akhirnya beliau-beliau ini bisa menuliskan Alkitab gitu kan. Jadi itu yang aku percayai juga gitu, bahwa di kekristenan tidak ada kutuk-kutuk gitu. Nah, netizen, Bro Dansi semuanya, kembali lagi terserah bagaimana pendapat kalian. Masing-masing pasti punya prosesnya, punya kisahnya ya kan. Apa yang kalian alami pasti ceritanya beda-beda. Dan barusan ini adalah kisah yang aku alami pribadi gitu. Jadi kalian sendirilah yang menilai, dan kalian sendiri bisa onderzoek, bahasa Belandanya onderzoek, menyelidiki ya, observasi kebenarannya seperti apa. Mungkin kalian ada punya koneksi ke orang yang benar-benar witch gitu, yang memang witch itu beneran ada loh gitu, di Eropa itu ada loh beneran. Nah mungkin kalian ada kenalan dan ternyata bener gitu kan, mereka itu bisa mengutuk. Gak usah gitulah, mereka itu punya guys. Aku ini kan dua keliling nih di aku bertumbuh memang
bertumbuh di pelayanan di gereja kecil lah di Belanda, tapi memang kami ini punya kerinduan yang luar biasa. Kami mendoakan tempat-tempat yang ada di Belanda ini gitu. Saat aku doa keliling memang terasa itu peperangan rohaninya, terasa banget. Nah itu kesaksiannya udah aku saksikan di minggu kemarin ya tentang peperangan roh gitu. Dan memang ternyata guys, aku juga baru dengar lagi satu kesaksian gitu yang memang witchcraft gitu kan. Nah mereka itu memang mengutuki anak-anak pastor, keturunan-keturunan dari pastor atau pendeta gitu, pokoknya yang punya gereja. Nah who knows ya, kita nggak pernah tahu kenapa itulah penyebabnya, mungkin salah satu penyebabnya kenapa kekristenan ini di Eropa semakin kesini tuh semakin hilang gitu. Bahkan banyak anak-anak pendeta khususnya di Belanda yang aku lihat sama mata kepala sendiri itu yang udah nggak mau meneruskan lagi gereja papanya gitu atau papa mamanya. Bahkan udah ada juga yang pindah keyakinan gitu, dan jadi gereja itu habis gitu, benar-benar habis loh. Dan ada juga temanku yang dia bilang, "Nak, aku ini habis ibadah di Amsterdam," dan dia bilang, "Aduh nak, ini kok jemaatnya ya itu cuman opa-oma doang, tua-tua semua. Ini kalau mereka udah nggak ada nih, udah nggak jalan gerejanya." Nah itu ternyata kesaksian dari witch yang bertobat ini. Dia bilang mereka sendiri ada sampai puasa doa spiritualnya untuk mengimani gitu secara demonik agar kutuk ini berlaku di keturunan-keturunan para pemimpin gereja. So, kita yang Kristen yang cuma sekedar seminggu sekali ke gereja doang, kayaknya nggak cukup banget ya gitu untuk menghadapi peperangan rohani itu gitu. Kalau kita nggak benar-benar mendekatkan diri sama Tuhan, benar-benar bangun mesbah gitu, yang benar-benar punya koneksi dengan Tuhan secara langsung, mungkin bisa aja kena gitu. Yang nggak pernah tahu ya, cuman ya tetap kita mengimani bahwa dalam nama Yesus itu nggak akan terjadi di kehidupan kita karena kita percaya sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Nah selebihnya itu dialami oleh masing-masing individu, berbeda-beda prosesnya gitu. Nah testimoni semuanya udah panjang banget nih aku bersaksi pada kesempatan kali ini, seru banget karena ya karena hal yang berbau mistis kan lagi memang ngetren juga ya di medsos gitu, jadi aku kebawa-bawa gitu. Dan anyway sampai sini dulu testimoners kesaksian Nana pada kesempatan kali ini, dan akhirnya aku mulai ikutan menanggapi yang lagi trending gitu di medsos. Sebenarnya aku nggak mau juga sampai ke titik ini, tapi karena aku pernah ngalamin, jadi akhirnya sekalianan lah gitu aku masukin juga hal yang aku lihat dan hal yang aku alami gitu. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah subscribe YouTube channel Testimona. Kami bukan cuma monolog doang aku nih, jadi kami mama perantau yang ada di Belanda tentunya akan rutin setiap bulan aku posting kesaksian dengan mama yang lain gitu, dengan teman-temanku yang sama-sama mama-mama Kristen gitu. Jadi kalau kalian pengen tahu apa yang dialami oleh mama-mama Kristen yang khususnya menikah sama bule gitu seperti apa gitu hidup di Belanda, dan seperti apa pengalaman mereka mengalami Tuhan gitu. Nah itu yang poinnya gitu kan yang aku bikin testimoni ini. Nah kalau kalian penasaran pengen tahu, subscribe juga channelnya, ikuti terus perjalanan kami Mama Rantau. Kita ketemu lagi ya tentunya setiap Jumat jam 1 siang waktu Belanda dan jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah guys, apapun yang kalian lagi hadapi sekarang, maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Dah.